Halo adik-adik, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 6 untuk kalian kelas 3. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita akan masuk ke pembelajaran 6, yaitu kita akan mempelajari tentang cara mencangkok tanaman. Kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Mencangkok tanaman, perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh adik-adik. Kemudian cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Lalu langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Sekarang saatnya ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. 1. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Ya, contoh perkembangbiakan buatan adalah mencangkok, menempel, dan stek. Kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Kelebihannya adalah tanaman lebih cepat berbuah dibandingkan menanam dengan biji. Ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Ya, yang lebih kuat adalah tanaman yang ditanam dengan biji karena punya akar yang kuat dan tidak mudah roboh. Berikutnya pertanyaan keempat, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Ya, setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih, langkah selanjutnya tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Pertanyaan kelima, berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Ya, tanaman hasil cangkokan dapat dipisahkan dari induknya setelah tumbuh banyak akar sekitar 1-2 bulan. Nah adik-adik, berikutnya beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan dari teks bacaan. Kemudian carilah arti dari kata tersebut melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian tuliskan pada tempat yang sudah tersedia. Nah sekarang ibu sudah menemukan 5 kata baru. Yang pertama adalah dahan atau batang menjadi berakar. Kedua, stek, cara menanam pohon dengan batangnya. Ketiga, menempel atau okulasi, yaitu cara menanam dengan menempelkan sepotong kulit pohon yang berasal dari kulit pohon yang lain. Keempat adalah tunas, yaitu tumbuhan muda yang baru timbul. Dan kata kelima adalah umbi, artinya akar yang menjadi besar serta berisi dan dapat dimakan adik-adik. Nah saatnya kalian membuat kalimat dari kata-kata tersebut, yaitu 5 kata yang sudah kalian temukan. Ya, yang pertama adalah mencangkok. Contoh kalimatnya adalah tanaman rambutan dapat diperbanyak dengan cara mencangkok. Kemudian kedua, tanaman singkong diperbanyak dengan stek batang. Kata ketiga adalah menempel. Contoh kalimatnya, beberapa tanaman dapat diperbanyak dengan cara menempel. Dan kata yang keempat adalah tunas. Contoh kalimatnya, pohon bambu berkembang biak menggunakan tunas. Kata kelima adalah umbi. Contoh kalimatnya, kentang berkembang biak dengan umbi batang. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Ya, ayo kita bercerita adik-adik.
Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Nah, apakah kalian tertarik untuk berkunjung ke kebun buah? Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Ya, misalnya adalah menyapu halaman, mencabuti rumput dan menyiram tanaman. Atau bisa juga memberi makan hewan peliharaan dan membersihkan kandangnya adik-adik. Kemudian Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah ya ikut membantu menyiram tanaman. Kemudian ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu apa yang harus dilakukan Edo? Ya ikut membantu mengumpulkan ranting pohon. Kemudian Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah ya segera menolongnya dengan memberikan obat pada luka Lani. Nah adik-adik, Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, kalian bisa menyelesaikannya dengan pembagian seperti ini adik-adik. Ya, kemudian kedua, selesaikan juga soal berikutnya 224 dibagi 4 dan 315 dibagi 5. Kalian dapat menyelesaikan seperti yang Ibu contohkan. Oke adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.